Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. طرفة عين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin, seluruh pendengar dan pemirsa radio online Palopo Mengaji dimanapun Anda berada. Walhamdulillah, kita mempersembahkan kesyukuran yang terbaik dan sanjungan yang terindah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat dan segala karunia kepada kita semua. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang kontinu dan terus-menerus dicurahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Dan seorang hamba yang baik tentunya ia mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, demikian pula dengan hatinya, dan juga dengan anggota tubuhnya. Sebab dengan hal itulah kesyukuran itu nampak dan jelas pada diri seorang hamba. Terlebih kita berada di masa-masa ujian, di masa-masa bencana, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita berupa pandemi COVID-19. Bersamaan dengan itu, sebagai seorang muslim dan muslimah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tetap ada kewajiban untuk menghambakan diri, untuk bertakarrub ila Allah pada seluruh keadaan dan kondisi. Dan tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita masing-masing. Dan insyaallah taala di sesi yang ke-29 ini dari seluruh pertemuan online atau kajian online yang diselenggarakan oleh radio online Palopo Mengaji, yang merupakan salah satu dari channel dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kota Palopo dan sekitarnya, kita akan masuk ke pembahasan terkait dengan zakatul fitr, atau disebut juga dengan sadaqatul fitr. Nah, disebut juga dengan sadaqatul fitr. Nah, dan ini mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak membahas yang lainnya dulu? Tidak membahas terkait dengan zakat pertanian misalnya, nah, dan yang lainnya. Kenapa langsung kepada zakatul fitr? Maka kita katakan bahwasanya yang paling urgen untuk saat ini, dan insyaallah ke depannya untuk kita amalkan adalah hal tersebut. Adapun terkait dengan zakat yang lainnya, kurang lebih telah kita sampaikan di beberapa pertemuan yang itu tidak disiarkan memang secara online. Tetapi bagi yang ingin merujuk, silahkan merujuk kepada rekaman-rekaman yang ada yang telah kita sampaikan pada waktu-waktu sebelumnya. Nah, kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kata penulis hafizahumullahu al-ahya wa rahimahumullahu al-amwat, al-babul khamisu, bab yang kelima, fi zakatil fitr, pada zakat al-fitri. Naam, wa yuqalu laha sadaqatul fitri, dan juga dikatakan dengan sedekah fitri. Jadi bab kelima ini adalah bab yang membahas tentang zakat fitri, yang kadang juga dibahasakan atau diungkapkan oleh sebahagian dari kaum muslimin dengan zakat fitrah. Nah, dan ini ada dari sisi bahasa yang perlu untuk kita tinjau kembali, penamaan-penamaan seperti itu.
Sebab asalnya ya, penamaan yang disebutkan oleh para fuqaha tentunya itu berdasarkan ya, salah satunya adalah dari sudut bahasa. Nah, dan ini yang hendaknya kita pahami dengan baik. Baik. Kemudian jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis, wa fihi iddatu masail. Ya. Wa fihi iddatu masail. Di pembahasan ini ada sejumlah pembahasan atau permasalahan yang hendak diterangkan atau dijelaskan dengan ringkas. Ya. Wa summiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan. Dinamakan zakat ini dengan zakat fitr. Iya, al-fitru. Iya, al-fitru. Iya. Biasa juga kalau kita di bulan Ramadan ini disebut dengan iftar. Iya, ini akar katanya sama. Akar katanya sama, yaitu berbuka atau tidak berpuasa. Nah, aftara yuftir iftaran. Ya, artinya dia tidak berpuasa lagi, dia berbuka. Nah, maka di sini ada sedikit kekeliruan yang biasa diungkapkan oleh sebahagian saudara kita kaum muslimin. Nah, ketika mereka menyiapkan hidangan berbuka puasa, mereka katakan menyiapkan takjil. Ya. Ta'jil ajjala yuajjilu ta'jilan. Ini asalnya penamaan ini dari atau istilah ini dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu la yazalun nasi bi khair ma'ajjalul fitr. Nah, manusia senantiasa berada di atas kebaikan kalau mereka ajjalul fitr. Mempercepat, mensegerakan buka puasa. Nah, dari sudut itu katanya. Maka tidak tepat kalau kita katakan menyiapkan takjil. Ya, itu artinya menyiapkan percepatan. Ya. Nah, paling tepat adalah menyiapkan iftar. Ya. Menyiapkan iftar. Itu artinya menyiapkan buka puasa. Nah, ya. Walaupun mungkin niatnya bagus, tapi dari sudut pandang bahasa itu tidak tepat. Ya. Bukan menyiapkan takjil, tapi menyiapkan iftar. Nah, ini juga menunjukkan bahwa penting kita mempelajari salah satu ilmu alat untuk memahami Al-Quran was Sunnah. Dan ini yang paling mendasar dari seluruh ilmu alat yang lain sebelum masuk kepada ilmu alat yang lainnya, yaitu lughatul Arabiyyah, bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, demikian pula ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan bahasa Arab. Iya. Demikian pula yang diterima dari sejumlah sahabat atau dari sahabat, diterima oleh tabi'in terus sampai kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada al-immatu al-arba'ah al-masyhurah, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Iya. Seluruhnya menggunakan bahasa Arab. Nah, makanya sangat penting jemaah sekalian, kita mengetahui hal-hal yang terkait dengan agama kita, khususnya bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran was Sunnah, yaitu bahasa Arab. Nah, maka dinamakan dengan zakat fitri atau zakat fitri terkait dengan al-fitru min Ramadan. Al-fitru dia tidak lagi berpuasa. Dia tidak lagi berpuasa. Makanya waktu yang wajibnya mengeluarkan itu, sebagaimana nanti juga akan disebutkan, yaitu ketika terbenamnya matahari di penghujung Ramadan. Itu wajib dikeluarkan setelah terbenamnya matahari. Sebab setelah terbenamnya matahari di penghujung Ramadan, kita sudah tidak berpuasa lagi. Tidak berpuasa lagi keesokan harinya. Itu sudah fitr namanya. Sudah berbuka, sudah tidak berpuasa. Nah, sehingga penamaan ini terkait dengan waktu kaum muslimin tidak lagi berpuasa atau sudah berbuka. Nah, wala ta'allaqu laha bil mal. Zakat ini tidak terkait dengan harta benda. Nah, bukan dilihat siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang berkemampuan, siapa yang pejabat, siapa yang rakyat. Tidak dilihat dari sisi itu. Atau siapa yang memiliki harta benda tertentu
dengan ukuran tertentu dan seterusnya, ini tidak ada kaitannya dengan zakatul fitr. Nah, wa inna ma hiya muta'alliqatun bidzimmati fa hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Zakat ini terkait dengan az-zimmah, dan zakat ini adalah zakat untuk badan atau fisik. Nah, zakat untuk badan atau fisik. Nah, ini secara ringkas jemaah sekalian. Kemudian al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi hukmiha wa dalili dzalik. Hukum zakat fitri dan juga dalilnya. Ya. Hukum zakat fitri dan juga dalilnya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitri ini hukumnya wajib. Ya, wajib atas setiap muslim. Nah, lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin. Kata beliau radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat atau shadaqatul fitri. Telah mewajibkan zakat fitri atau disebut juga dengan shadaqatul fitri, ya, di bulan Ramadan atau dari bulan Ramadan atau ketika berakhirnya bulan Ramadan, yaitu berupa satu sa', ya, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum. Alal abdi, itu diwajibkan kepada siapa? Ya, kepada mereka yang statusnya al-abdu atau al-hur, ya, kepada mereka yang statusnya, ya, budak ataupun orang yang merdeka. Wadzakari wal unsa, demikian pula yang statusnya laki ataupun perempuan. Ya, nah, laki ataupun wanita sama. Demikian pula was-saghiri wal kabiri. Ya, ini juga diwajibkan untuk mereka yang masih kecil, ya, apakah itu belum balik, masih mumayyiz ataupun masih bayi. Ya. Nah, demikian pula yang al-kabir, yang sudah dewasa, yang sudah tua, naam, ataupun yang sudah rentah. Minal muslimin, ya, dari kalangan kaum muslimin. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dari sahabat yang sama, itu Abdullah bin Umar bin Khattab, sehingga dikatakan dengan muttafaqun alaih, ya. Dan ini istilah muttafaqun alaih, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, asalnya, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ini istilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, dan ini maksudnya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apanya yang disepakati? Ya, sahabat yang meriwayatkannya sama dan juga maknanya sama. Ya, lafadznya sama. Kalau tidak sama lafadznya maka maknanya, ya, maknanya sama. Nah, dan ada di antara ulama yang punya istilah yang lain untuk muttafaqun alaih ini, iya, yaitu mereka katakan bahwasanya muttafaqun alaih maksudnya Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Nah, ala kulli hal yang masyhur, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, ya, istilah ini masyhurkan oleh beliau, itu muttafaqun alaih adalah Bukhari dan Muslim. Dengan kata lain, hadits ini adalah hadits yang sahih. Nah, hadits ini adalah hadits yang sahih. Hadits ini menunjukkan bahwasanya hukum melaksanakan atau menunaikan zakat fitri itu wajib. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mewajibkannya. Nah, dan dimaklumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyari, ya. Nah, dan ini juga dalil, ya, yang menegaskan tentang kapan itu dikeluarkan, bagaimana cara mengeluarkannya, dalam bentuk apa dikeluarkan, dan kepada siapa saja itu diwajibkan.
Nah, dan ini akan ada pembahasan insyaallah taala. Kita ambil salah satu sisi pendalilan dari hadits ini, bahwasanya hadits ini menunjukkan zakatul fitri atau sedekatul fitri hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian di sana ada ijma' atau kesepakatan para ulama atau konsensus ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala terkait dengan kewajiban zakatul fitri ini, bahwasanya itu sepakat para ulama ini hukumnya adalah wajib tanpa ada silang pendapat dan perbedaan di kalangan mereka. Nah, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, syurutuha wa 'ala man tajib, ya, syarat untuk mengeluarkan zakat fitri dan kepada siapa diwajibkan zakat fitri ini, ya. Syurutuha wa 'ala man tajib, ya, syarat untuk mengeluarkan zakat fitri dan kepada siapa diwajibkan zakat, ya, zakat fitri ini. Nah, tajibu zakat al-fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa untha, ya, wa hurun wa 'abdun li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Naam, afwan. Diwajibkan zakat fitri ini atas setiap muslim, baik dia sudah dewasa, tua, renta dan seterusnya, ataupun yang masih kecil, ya, balik, ataupun yang mumayyiz, bahkan yang masih di bawah mumayyiz, balita dan janin. Nah, demikian pula untuk laki-laki dan perempuan. Ya, demikian pula untuk mereka yang statusnya budak atau orang yang merdeka. Ini semua berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang telah kita sebutkan tadi, ya. Nah, ini semuanya orang yang diwajibkan selama dia statusnya adalah muslim. Nah, di sini nampak bahwasanya tidak ada dikaitkan dengan harta tertentu, ya. Tidak ada dikaitkan dengan harta tertentu, tetapi selama dia statusnya adalah, ya, adalah muslim. Nah, wa yustahabbu ikhrajiha anil jinsi, anil janin idza nafakhat fihi ruh. Dan juga dianjurkan, ya, mengeluarkan zakat fitri ini untuk janin yang janin ini, ya, telah ditiupkan ruh kepadanya. Wa huwa ma sala lahu 4 ashhur. Naam, wa huwa ma sala lahu 4 ashhur, yaitu janin yang telah berusia 4 bulan. Ya, janin yang telah berusia 4 bulan memang telah ditiupkan ruh kepadanya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Naam, faqad kana as-salafu yukhrijunaha anhu kama thabata an Utsman wa ghairihi. Dan pendahulu kita yang saleh, ya, itu mengeluarkan zakat fitri ini, ya, untuk janin yang telah yang telah memiliki ruh atau nyawa ketika janin itu genap berusia 4 bulan. Naam, sebagaimana, ya, telah ditetapkan, ya, dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam, wa yajibu ay yukhrijahu an nafsihi, dan diwajibkan untuk dikeluarkan untuk dirinya, ya, wa amman talzamuna nafaqatahu, dan kepada siapa yang wajib dia nafkahi. Kalau kepala rumah tangga, ya, kepala rumah tangga tentunya yang wajib dia nafkahi adalah istri-istri dan, ya, istri-istri dan anak-anaknya. Dan juga kepada yang memang wajib untuk dia beri nafkah, ya, dari kalangan, ya, karib kerabatnya yang lainnya. Nah, min zaujati au kharibin, ya, min zaujatin au kharibin, baik itu dari kalangan istrinya maupun karib kerabatnya, keluarganya. Wa kadzal abdu fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Demikian pula untuk mereka atau manusia yang statusnya adalah budak, ya, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu tuannya, ya. Naam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam,
berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil 'abdi shadaqah illa shadaqatul fitr." Ya, tidak ada ya kewajiban zakat untuk si hamba kecuali itu zakat fitri. Naam, kecuali itu zakat fitri. Dan ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wala tajibu illa ala man fadla an qutihi. Ya. Dan tidak diwajibkan kecuali mereka yang ya, memiliki kelebihan dari makanan pokok. Wa qutu man talzamuna nafaqatuhu wa hawaijihi ad-daruriyah fi yaumil 'id wa lailati ma yuaddi bihi al-fitrah. Nah, jadi ini tidak wajib, atau dengan bahasa yang lain di antara syaratnya bahwasanya kewajiban untuk mengeluarkannya ini kalau ada kelebihan dari makanan pokok. Ya, ada kelebihan dari makanan pokok pada hari Id maupun malam Id. Ya, malam Id dan hari Id ada kelebihan dari makanan pokok yang kaum muslimin ya miliki. Ya, maksudnya kelebihan dari kebutuhan pokok atau makanan pokok, sudah ada jatah untuk istrinya, anak-anaknya, dan masih ada kelebihan dari makanan pokok tersebut. Nah, maka ini sudah wajib. Nah, sudah wajib. Taib. Fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartain. Maka kata beliau, zakat fitri ini tidak wajib kecuali dengan dua syarat. Al-awwal al-islamu fala tajibu 'alal kafir. Yang pertama adalah Islam atau Muslim, tidak wajib untuk orang kafir. Iya. Dan yang kedua, wujudu ma yufdilu an qutihi wa qutu ayalihi wa hawaijihi al-asliyah fil yawmil 'id wa lailatihi. Ya, ada kelebihan dari makanan pokok dan ada kelebihan dari makanan pokok untuk keluarga yang wajib dia nafkahi. Ya, pada asalnya yaitu pada malam dan hari Idnya. Nah, selama itu ada kebutuhan, ada kelebihan dari makanan pokok, maka wajib dikeluarkan sebab sudah memenuhi syarat. Nah, maka dari sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya di antara syarat wajib zakat fitr itu yang pertama tadi adalah keislaman, bukan orang kafir. Nah, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitri ini dari orang kafir. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada kecukupan, ya, yaitu memiliki makanan di siang hari dan malam Idul Fitri. Ya, kata para ulama lebih dari 1 sa' yang mencukupi dirinya dan siapa yang dia tanggung. Nah, dan juga kebutuhan dasar yang lain layaknya manusia. Ada kelebihan dari hal tersebut, maka ini syarat yang kedua, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Nah, sehingga orang yang miskin sekalipun apabila memiliki syarat kecukupan ini, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, ya, yakni zakat fitri. Walaupun kecukupannya tersebut juga berasal dari zakat fitri yang ia dapatkan atau ia terima. Nah, kemudian di antara syarat yang lain yang kita tambahkan di sini jemaah sekalian adalah masuk waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya. Masuk waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya. Nah, zakat fitri ini ada waktunya, ya, untuk dikeluarkan. Ya, ada waktu yang wajib dikeluarkan, ya, ada waktu yang dianjurkan untuk dikeluarkan, dan ada waktu yang terlarang untuk dikeluarkan. Ya, yang wajib untuk dikeluarkan yaitu ketika waktunya terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Ya, di penghujung Ramadan matahari terbenam. Ya. Nah, ini waktu yang wajib. Ya. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau katakan radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min Ramadan. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri karena telah berakhir Ramadan. Ya. Dari sini menunjukkan bahwasanya, ya, zakat fitri ini terkait dengan waktu. Ya. Olehnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullahu jami'an, ya, terkait dengan pandemi yang menimpa kita. Ya.
kita mendapatkan berita bahwasanya ada anjuran, ya, entah itu anjuran atau himbauan, ya, untuk mengeluarkan zakat, termasuk zakat fitri. Dipercepat disebabkan, ya, untuk membantu mereka yang terkena pandemi COVID-19 dan seterusnya. Nah, maka ini sudah kita terangkan sebelumnya ketika membahas tentang, ya, waktu pengeluaran zakatul mal. Nah, dan sama juga dengan zakatul fitri. Ya, zakatul fitri ada waktunya. Ya, waktu yang diwajibkan yaitu ketika terbenamnya matahari. Ya, sampai sebelum, ya, pelaksanaan salatul Id. Dan ada waktu yang dibolehkan, yaitu, ya, sehari atau 2 hari. Sehari, ya, atau 2 hari. Sebelum berakhirnya Ramadan. Ya. Ini juga berdasarkan, ya, riwayat hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ada waktu yang disunnahkan atau dianjurkan, yaitu sebelum keluar menuju sebelum kita keluar untuk melaksanakan salatul Id, ya, sebelum keluar untuk melaksanakan salatul Id. Adapun waktu wajibnya ketika matahari, ya, terbenam, di penghujung Ramadan, ya. Dan waktu yang terlarang adalah, ya, menundanya sampai setelah salatul Id tanpa ada uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ini hukumnya haram dan ini hukumnya tidak sah zakatnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu mengatakan, "Man naddaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah, wa man naddaha ba'da shalah fa hiya shadaqatun minas shadaqat." Siapa yang menunaikannya, ya, sebelum pelaksanaan salatul Id, ya, maka itulah zakat yang makbulah, zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikan ai zakatul fitri, ya, setelah salat ai salatul Id, maka itu hanya, ya, sedekah dari sedekah yang biasa, tidak termasuk zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam sahih Sunan Abi Daud. Maka barang siapa yang menunda setelah salat Idul Fitri tanpa ada alasan yang dibenarkan, tanpa ada alasan yang darurat, maka ia telah terjatuh ke dalam dosa. Ya, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak menggugurkan kewajibannya untuk mengeluarkannya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya, untuk memenuhi kebutuhan fuqara wal masakin. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Maka siapapun yang terdampak dengan pandemi atau COVID-19 hendaknya memperhatikan hal tersebut. Sebab, ya, pandemi COVID-19 ini bukanlah alasan darurat untuk mengeluarkan hal tersebut. Ya, sudah kita terangkan yang lalu bahwasanya untuk membantu mereka, ya, yang terdampak dengan pandemi COVID-19 bisa diambil dari pos yang lain, ya, selain daripada zakat. Sebab zakat ini terikat dengan waktu. Adapun yang lainnya seperti sedekah, ya, infak, sumbangan dan seterusnya, maka ini tidak terikat dengan waktu. Maka diambil dari hal tersebut. Terlebih kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Ya. Nabi asalnya dermawan walaupun beliau miskin, tetapi begitu masuk Ramadan, ya, begitu masuk bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya. Maka jangan menunggu, ya, atau mempercepat yang namanya penunaian zakat hanya untuk hal yang seperti itu. Di sana masih bisa kita bersedekah, masih bisa kita berinfak, masih bisa kita menyumbang. Ya, adapun zakat, ya, atau zakatul fitri ini itu ada waktunya, ya, ada waktunya. Dan kapan ditunaikan sebelum waktu tersebut? Misalnya saat ini sudah berapa Ramadan? Malam 17. Iya, saat ini malam 17 Ramadan.
malam 17 Ramadan yang dibolehkan sebagaimana hadits Abdullah bin Umar sehari atau 2 hari sebelumnya, ya, atau paling cepat tanggal 28 Ramadan, ya, paling cepat tanggal 28 Ramadan. Nah, dan tidak ada tuntunan sebelum hal tersebut, ya. Makanya itu terhitung hanya sebagai sedekah biasa, bukan zakatul fitr. Nah, ini di malam 17, dan di malam 17 ini ada juga yang saya ingatkan. Iya, sebagian kaum muslimin menganggap 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran. Ini pemahaman yang keliru jemaah sekalian. Ya, pemahaman yang keliru. Kenapa? Itu bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Ya, bertolak belakang atau kontradiksi dengan ayat dan hadis. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan Ramadan, bulan turunkan Al-Quran dan seterusnya. Naam. Hanya disebutkan secara global, ya, secara umum. Al-Quran turunkan pada bulan Ramadan. Tetapi di ayat yang lain dalam surah Al-Qadar dan juga dalam surah Ad-Dukhan, di awal-awal Ad-Dukhan, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan kapan itu diturunkan. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, dan keterangan dari para ulama at-tafsir terkait dengan hal itu, yakni Al-Quran, ya, unzila jumlatan wahidan, diturunkan dalam seluruhnya, ya, dalam seluruhnya itu pada malam Lailatul Qadar, ya, dari, ya, Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Nah, setelah itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, secara bertahap. Nah, dan itu Lailatul Qadar disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis-hadis yang sahih, bahwasanya kata beliau, "Taharru Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir Ramadan. Iya, dan 17 Ramadan bukan di 10 akhir. Ya. Nah, dan di dalam hadis yang lainnya itu diterangkan bahwasanya Lailatul Qadar itu, ya, adalah malam-malam yang ganjil di 10 akhir Ramadan. Nah, ini sekedar mengisyaratkan saja, sekedar mengingatkan kepada saudaraku kaum muslimin bahwasanya, ya, keliru, ya, ketika kita, ya, mengatakan bahwasanya, ya, Al-Quran diturunkan pada malam atau pada hari 17 Ramadan, ya. Dan lebih keliru lagi ketika kita mengadakan seremonial atau acara tertentu terkait dengan hal tersebut, ya, sebab hal itu tidak ada tuntunan dari, ya, pendahulu kita yang saleh, tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak perintahkan, beliau tidak contohkan, ya, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak pernah melakukannya, bahkan a'immatul arba'ah al-masyhurah juga tidak melakukannya. Ya, maka jangan kita melakukan hal tersebut, ya. Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk seremonial semata, ya, tetapi diturunkan untuk kita baca, kita tadabburi, kita amalkan, dan kita aplikasikan apa-apa yang diperintah, apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran, dan membenarkan semua yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Quran, ya. Nah, olehnya jemaah sekalian, hati-hatilah, ya, terkait dengan masalah itu. Kemudian jemaah sekalian, ya, yang paling cepat seseorang mengeluarkannya itu pada, ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tepatnya pada malam atau pada hari ke-28 Ramadan. Nah, kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, fi hikmati wujubiha. Apa hikmah dari balik kewajiban zakat fitrah ini? Iya. Nah, seorang muslim, iya, dia tahu atau tidak tahu hikmahnya, iya, itu tidak ada masalah buat dia, ya. Tidak ada masalah buat dia selama dia tahu itu perintah Allah, perintah Rasulnya, dia laksanakan dan tidak perlu menunggu dan tidak perlu cari tahu apa hikmahnya. Sebab kenapa? Dulu para sahabat ketika Nabi perintah dan juga ketika turun ayat memerintah mereka melakukan ibadah, mereka tidak menanyakan ini hikmahnya apa, ya. Kenapa mesti begini dan seterusnya. Mereka laksanakan saja. Nah, adapun terkait dengan masalah hikmah ini, ya, inilah akan semakin menguatkan kita untuk mengawalkan, ya, perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, min al-hikami fi wujubi zakatil fitri ma yali. Dan di antara hikmah di balik kewajiban menunaikan zakat fitri adalah sebagai berikut. Awalan tathhirus shaim mimma asa an yakuna
qad waqa'a fihi fi siyamihi minal lagwi war rafath. Ya. Ini yang pertama, membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang hal-hal yang bisa mengotori puasanya. Ya, hal-hal yang mengotori puasanya. Ya, berupa al-lagwi war rafath, hal-hal yang sia-sia, ya, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Demikian pula ar-rafath, ucapan-ucapan yang mengandung hal-hal yang porno, ya, baik itu pornografi maupun porno aksi, ya. Intinya mensucikan mereka dari hal-hal tersebut, ya, mensucikan orang yang berpuasa. Nah, yang kedua adalah ighna'ul fuqara wal masakin anis su'ali fi yaumil 'id. Ya. Ini yang kedua hikmahnya, memberikan kecukupan kepada orang fakir, ya, kepada orang miskin dari meminta-minta pada hari Id. Ya, subhanallah jemaah sekalian. Kita menyaksikan dari tahun ke tahun secara khusus di Indonesia, termasuk kita di Sulawesi Selatan, ya, menjelang hari Id ataupun pada hari Idnya begitu banyak para peminta-minta. Ya. Nah, wallahi seandainya mereka mendapatkan jatah zakat fitri dengan baik atau jatah zakat mal dengan baik, ya, mungkin mereka tidak akan meminta-minta seperti itu, ya. Walaupun kita tidak memungkiri bahwa di antara mereka juga ada oknum, ya. Ada oknum yang bermain sebagaimana yang pernah kami dapati sendiri. Tapi pada asalnya selama mereka itu fakir, selama miskin, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin yang lainnya itu empati dan simpati terhadap mereka. Ya, minimal dengan zakat fitri kita berikan sehingga mereka tidak lagi meminta-minta, menengadahkan tangan, khususnya pada malam Id, demikian pula pada hari Id. Wa idkhalus sururi alaihim, sekaligus memasukkan perasaan gembira dan senang kepada mereka. Liyakuna al-Id yaumun, ya, yaumu farhun, ya, wa sururin, sehingga hari Id itu menjadi hari yang bergembira dan hari yang menyenangkan li jami'i fi'atil mujtama, ya, untuk seluruh lapisan masyarakat kaum muslimin. Wa dzalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hal ini berdasarkan, ya, hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wal rafath wa tu'matan lil masakin. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan atau mensterilkan orang yang berpuasa dari ucapan, ungkapan, perbuatan yang tidak bermanfaat, dan sekaligus untuk tu'mah, ya, memberikan makan untuk orang miskin. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani, demikian pula oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imamul Hakim, dan disahihkan oleh beliau dan dihasankan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu', dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, yang ketiga, wa fiha idharu syukri ni'matallahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahr Ramadan wa qiyamih. Ya, wa fi lima tayassara minal a'mali shalihati fi hadzal syahr al-mubarak. Di antara hikmahnya yang ketiga di sini, bahwa di dalam menunaikan zakat fitrah itu menampakkan atau menunjukkan kesyukuran akan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, ya. Ketika menyempurnakan puasa di bulan Ramadan, menyempurnakan qiyam di bulan Ramadan, dan melakukan apa-apa yang mudah baginya dari amalan saleh di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Ini lambang kesyukuran seorang hamba, ya. Nah, dan di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Nah, al-masalatul rabi'ah, pembahasan yang keempat, miqdarul wajibi wa mimma yakhruj. Ya. Pembahasan yang keempat adalah kadar wajibnya zakat fitri ini, ya. Dan dengan apa dikeluarkan zakat fitri ini? Nah, al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli al-balad min bir' aw sya'ir aw tamrin aw zabibin aw aqid, ya. Yang wajib jemaah sekalian dalam zakat fitri ini adalah dikeluarkan satu sa'. Satu sa' ini 4 mud. Satu mud sama dengan istilahnya seperti ini, ya. Dan ini telapak tangan orang yang tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil, orang yang sedang-sedang saja. Ya, 4 ini satu mud.
Iya, 1 sa' itu 4 mud. 6. 1 sa' itu 4 mud. 6. Dan karena ini kemudian dikonversi, ya, dikonversi ke ukuran yang lain, ke ukuran berat. Ya. Iya. 6. Ukuran yang datang dari Nabi dalam hadis-hadis itu 1 sa', 4 mud. 1 mud seperti ini. Ya, 1 mud seperti ini. Ini ukuran yang datang dari Nabi. Nah, ketika ini dikonversi ke ukuran berat, misalnya, atau ke ukuran liter, pasti terjadi perbedaan pendapat. Ya, pasti terjadi perbedaan pendapat. Ya. 6. Ketika itu dikonversi. 6. Nah, makanya kalau kita baca fatwa para ulama, ada yang mengatakan itu 1 sa' itu 2,5 kilo. Ya. Ada juga mengatakan 1 sa' itu 2,6 kilo. Ada yang mengatakan 1 sa' itu 3 kilo. Ada yang mengatakan 1 sa' itu 3,4 kilo. Ya. 6. Orang yang mendapatkan fatwa-fatwa tersebut tidak usah ngeyel. Ya. Sebab itu konversi. Ya. Dikonversi dari sa'. Makanya wajar kalau terjadi perbedaan seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Ambil yang paling terbaiknya. Ya. Ambil yang paling terbaiknya. Jangan ambil yang paling rendahnya. Ya. Sebagai bentuk kehati-hatian, jangan ambil yang paling kurangnya. Nah, sebab jangan sampai tidak genap 1 sa'. Ya. Kalaupun lebih dari 1 sa', walillahil hamd. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kelebihannya itu adalah sedekah. Ya, kelebihannya itu adalah sedekah. Di sisi lain itu lebih menggembirakan orang yang mendapatkannya atau fakir miskin yang mendapatkan zakat tersebut. Nah, makanya saya ingatkan kepada saudara saya yang biasa menyebutkan fatwa-fatwa ulama terkait dengan ukuran itu, iya, tidak usah berselisih dalam hal tersebut. Kenapa? Wajar para ulama berselisih. Sebab untuk mengkonversi, ya, ukuran sa', ya, 1 sa' 4 mud, ya, ini menuju kepada ukuran berat, tentu pasti ada perbedaan. Sebagaimana dimaklumi, ya, 1 kilogram kapas itu tidak akan sama, ya, tidak akan sama jumlahnya dengan 1 kilogram beras. Ya, padahal sama-sama 1 kilo. Ya, sama-sama 1 kilo. Tapi 1 kapas, 1 beras. Pasti kapas yang jauh lebih banyak. Nah, ini untuk dipahami. Ya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari apa yang disebutkan di sini juga menunjukkan bahwasanya zakat fitri ini dengan makanan pokok. Ya. Zakat fitri ini dengan makanan pokok. Nah, kenapa? Sebab hadits-hadits yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya menunjukkan bahwa yang mereka keluarkan itu adalah makanan pokok. Ya. Tamar, kurma itu makanan pokok bagi mereka. Ya. Kemudian zabib, kismis, demikian pula aqid, syair, gandum, ya. Semuanya ini makanan pokok. Ya, semuanya ini makanan pokok. Olehnya para ulama menyebutkan, ya, qutu ahlil balad, ya, makanan pokok penduduk negeri. Tinggal kita lihat makanan pokok kita di sini apa. Ya, kalau makanan pokok kita di sini adalah sagu, ya silakan keluarkan dalam bentuk sagu. Ya, kalau makanan pokok kita di sini adalah tapioka, tepung tapioka yang terbuat daripada ubi kayu, silakan keluarkan dalam bentuk tepung tapioka atau ubi kayu. Ya, kalau makanan pokok kita di sini adalah nasi yang asalnya dari beras, keluarkan dari beras. Nah, demikian. Iya. Lalu bagaimana kalau kita keluarkan dalam bentuk, iya, dalam bentuk nilai nominal? Iya. Nilai nominal itu dalam bentuk uang. Iya, maka kita katakan, iya, dikeluarkan zakat fitrah, iya, dengan uang ini adalah menyelisihi tuntunan di dalam syariat. Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi perintahkan ditunaikan dalam bentuk makanan. Ya. Hadits Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabiri minal muslimin." Ya. Nah, kata beliau, Rasulullah perintahkan untuk mengeluarkan zakat ini 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ini gandum kurma ini makanan pokok. Ya. Demikian pula hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Naam.
Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin." Kami tunaikan zakat fitri di zaman Nabi dengan satu sok makanan, satu sok kurma, satu sok gandum, satu sok anggur. Ya, semuanya makanan. Nah, semuanya makanan. Makanya kalau mengeluarkan dalam bentuk uang itu menyelisihi perintah Nabi SAW. Yang kedua, menunaikan zakat fitri dengan makanan ini amalannya para sahabat radhiyallahu anhum berdasarkan perintah dari Nabi SAW. Ya, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Dan kita diperintah untuk meneladani mereka. Nah, kemudian yang ketiga, wajib untuk dipahami dengan baik bahwa apa yang disebutkan dalam nas syariat seperti kalimat tu'matan, tu'mah itu makanan. Ya, tu'mah itu makanan atau memberi makan, maka tidak boleh dipalingkan kalimat ini, makna kalimat ini kepada yang lainnya. Ya. Nah, ini disebutkan kaidahnya oleh para ulama, i'malul kalam aula min ihmaliha. Ya, i'malul kalam aula min ihmaliha. Maka disebutkan tu'mah, makanan, jangan dipalingkan kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Kemudian untuk kita pahami yang keempat, di zaman Nabi sudah ada mata uang. Ya, ada dinar, ada dirham. Ya, 6, ada dinar dan ada dirham. Tapi mereka tidak keluarkan zakat fitri dengan dinar dan dirham, tapi dengan makanan. Ya, dan jika ada yang beralasan ini orang miskin bukan cuma butuh makanan, ya, maka kita jawab bahwasanya para nabi juga tahu hal tersebut. Di zaman Nabi juga banyak orang miskin, bahkan mungkin jauh lebih banyak. Ya, para sahabat mayoritasnya miskin. Ya, Nabi paling tahu kebutuhan mereka. Tapi ketika zakat fitri, Nabi tidak keluarkan dalam bentuk dinar atau dalam bentuk dirham. Ya. Nah, dan seandainya itu adalah kebaikan atau contoh yang baik, tentu mereka terlebih dahulu mengamalkannya. Iya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Maksudnya seandainya itu kebaikan, tentulah Nabi dan para sahabat sudah mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Kemudian yang kelima, wajib untuk dipahami jemaah sekalian, zakat ini ibadah dan ibadah tauqifiyah. Ya, terbatas pada apa yang ditunjukkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kiaskan dengan hal yang lain. Ya, yang mana kias tersebut kias yang batil. Ya. Nah, kemudian yang keenam, ya, adanya perintah dari misalnya ulil amri yang memerintahkan untuk dalam bentuk uang, ya, atau dipercepat. Ini tidak serta-merta mesti kita patuhi. Kenapa? Sebab tolong dipahami ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, yakni ketaatan kepada makhluk, apakah itu orang tua, apakah itu ulil amri, itu muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Beda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu mutlak. Tapi kalau selain daripada Allah dan Rasulnya itu muqayyad, terbatas. Termasuk kepada ulil amri, ya, hafizahumullahu jami'an. Ya, batasannya la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata bi maksiatin innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada dalam hal maksiat, ketaatan itu hanyalah pada perkara yang dima'ruf, perkara yang ma'ruf. Nah, kemudian yang ketujuh jemaah sekalian, kalau zakat fitri dikeluarkan dalam bentuk uang, ini sangat berpotensi menyelisihi maksud dan hikmah di balik pensyariatan zakat fitri. Ya, apa hikmahnya? Ya, apa maksudnya zakat fitri dikeluarkan? Tadi sudah disebutkan haditsnya. Ya, tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Ya. Siapa yang bisa menjamin kalau kita berikan uang, dia akan berikan makanan? Ya, jangan sampai diberikan petasan. Ya. Nah, diberikan lapok-lapok, diberikan kembang api, ya. Nah, dan seterusnya. Yang lebih parah kalau diberikan, ya, yang jauh lebih parah dibandingkan yang kita sebutkan tadi. Nah, jemaah sekalian tolong dipahami hal tersebut. Nah, dan yang kedelapan, zakat fitri ini zakat badan, ya. Nah, tidak termasuk golongan zakat harta. Kenapa? Nabi perintahkan anak-anak, budak mengeluarkan zakat. Padahal dimaklumi, namanya anak-anak, namanya budak, mereka tidak punya harta. Ya, mereka pun tidak punya harta. Nah, tapi mereka tahu diperintahkan mengeluarkannya. Maka ini tidak terkait dengan
dengan harta. Nah, dan yang kesembilan jemaah sekalian, ada ulama yang mungkin membolehkan dikeluarkan dalam bentuk uang, tidak serta-merta kita bertaklid kepada mereka tanpa melihat dalil ya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tanpa melihat dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini jemaah sekalian, setidaknya ya yang sempat kita sebutkan 9 alasan kenapa tidak boleh mengeluarkan zakat fitri itu dalam bentuk uang. Nah, kalau muncul pertanyaan, sekarang di masa pandemi COVID-19, kita disuruh physical distancing atau social distancing, tidak boleh bersentuhan dan seterusnya. Apakah boleh kita transfer kepada panitianya? Kita jawab boleh dengan syarat. Ya, panitianya bisa menjamin bahwa uang tersebut pasti dikonversi ke dalam makanan pokok. Dia belikan makanan pokok. Nah, dan kemudian disalurkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau dia menjamin atau memberikan jaminan, maka insyaallah taala itu dibolehkan. Nah, adapun pembahasan yang lainnya, insyaallah kita akan bahas di sesi yang berikutnya sebab kita terbatas oleh waktu. Ya, ini yang sempat kita sampaikan di kesempatan ini jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk kelengkapannya insyaallah pada sesi yang berikutnya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.